Assalamualaikum Pati aja tuh biar dia yang warahmatullahi record kok. wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan membawakan sejarah Islam di Cina dan di benua Eropa. Di sini saya akan membacakan nama-nama di kelompok 7. Ada Adnan, Fatih, Novan, Altof, dan juga Arif. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan awal masuknya Islam ke Cina. Jadi, jika melihat pendapat ahli-ahli, ada dua pendapat tentang bagaimana agama Islam itu dapat masuk ke Cina. Pendapat yang ke satu, yaitu Islam masuk ke Cina pada penghujung masa dinasti Sui, tepatnya tahun 617 Masehi. Lalu pendapat yang kedua, Islam masuk ke Cina pada awal masa dinasti Tang, tepatnya tahun 651 Masehi. Lalu di sini saya akan menjelaskan masing-masing pendapat itu. Islam masuk di penghujung dinasti Sui. Jadi, Islam pendapat yang awal ini adalah suatu pendapat tradisional di kalangan penduduk Cina, di mana Islam yang masuk Cina ini diyakini tepatnya pada masa Nabi Muhammad SAW, yakni di penghujung kekuasaan dinasti Sui dan mendekati awalnya dibentuknya dinasti Tang, yaitu tepatnya pada tahun 617 Masehi. Adapun alasan yang menguatkan pendapat ini adalah pada masa sebelumnya, yaitu tepatnya pada abad ke-5 Masehi, timbul hubungan atau muncul hubungan di kalangan pedagang bangsa Islam dengan pedagang di Cina pada masa itu. Yang mungkin alasan dapat muncul itu akibat jauh-jauh sebelumnya sudah ada hubungan dalam kegiatan jual beli di kedua belah pihak. Lalu pendapat yang kedua adalah Islam masuk di awal dinasti Tang. Pendapat ini adalah pendapat yang paling umum dan paling banyak dikutip oleh banyak ahli. Hal ini disebabkan oleh adanya bukti otentik yang cukup kuat. Jika kita melihat catatan annals pada masa kejayaan dinasti Tang, untuk pertama kalinya telah muncul kontak diplomatik oleh bangsa Islam dengan dinasti Tang di Cina pada saat itu. Khalifah Utsman bin Affan yang saat itu menjabat memutuskan untuk mengutus delegasinya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai wakil duta di pihak Islam untuk menghadap pemimpin dinasti Tang saat itu, yaitu Yonghui di Cina. Kejadian ini ada pada tahun 651 Masehi, di mana saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas disambut di kota Xianfu dengan sambutan yang cukup baik. Lalu jika kita bandingkan kedua pendapat ini, mungkin pendapat yang paling kuat atau yang paling pastilah adalah pendapat yang kedua ini, di mana Islam masuk di awal dinasti Tang. Sebab adanya bukti otentik yang cukup kuat, yaitu sejenis catatan annals pada masa dinasti Tang pada saat itu. Lalu yang kedua akan dijelaskan oleh Ya, di sini saya ada peraman untuk menjelaskan jalur penyebaran. Islam masuk dan menyebar di wilayah daratan Cina melalui dua saluran penyebaran yakni kontak perdagangan dan kontak perkawinan, atau yang lebih dikenal dengan asimilasi budaya. Aktivitas perdagangan yang dibawa oleh saudagar-saudagar Arab ke Cina pada masa itu terbagi melalui dua jalur perdagangan, yaitu yang pertama, satu jalur jalur laut atau jalur lada, yang kedua jalur darat. Yang biasanya dua jalur perdagangan ini, jalur laut dan jalur darat, sampai di provinsi Fujian dan provinsi Kanton. Pada masa itu Fujian dan Kanton merupakan pusat bandar perdagangan internasional. Lambat laut lambat laun untung Islam berkembang di Cina karena berbagai sebab, antara lain karena adanya perkawinan antara para pedagang Islam dengan wanita masyarakat Cina setempat, atau yang kita kenal sebagai istilah asimilasi budaya. Ya, pada slide pada pendapat jalur laut, jauh sebelum Islam masuk ke Cina, para saudagar-saudagar dari Arab dan Persia telah menjalin hubungan perekonomian dengan bangsa Cina melalui rute perdagangan laut. Hal ini sesuai dengan kebiasaan orang-orang Arab yang selalu bepergian untuk berdagang. Jalur ini pula yang telah menjadi gerbang persetuhan pertama Islam masuk ke Cina pada masa dinasti Tang, Sung Yun, dan dinasti Ming. Jalur laut ini masih tetap digunakan oleh umat Islam yang notabene adalah para saudagar-saudagar Arab
dan Persia. Salah satunya melalui jalur inilah Islam masuk dan berkembang di wilayah daratan Cina. Yang kedua itu darat. Jalur darat atau yang lebih dikenal dengan sebutan jalur sutra merupakan suatu jalur perdagangan yang tertua dan terkenal yang telah menghubungkan wilayah Cina, Asia Tengah, dan Asia Barat. Jalur sutra menjadi terkenal melalui pertukaran perdagangan dan kebudayaan. Penduduk Asia dan Persia Tengah mayoritas memeluk Islam. Salah satunya hal ini dikarenakan pengaruh Islam melalui jalur sutra telah dikenal sehingga ke bagian barat Laut Cina. Selanjutnya adalah kita masuk ke pembahasan masuknya Islam ke benua Eropa. Ya, bisa di slide. Ada 4 periode masuknya Islam ke dalam wilayah benua Eropa. Periode pertama adalah periode kekhalifahan Islam di Spanyol atau Andalusia selama kurang lebih 8 abad dan pemerintahan umat Islam di beberapa pulau. Di antaranya ada Perancis Selatan, Sisilia, dan Italia Selatan. Kekhalifahan Islam di Spanyol berakhir pada tahun 1492. Periode kedua, adanya penyebaran tentara Mongol pada abad ke-13. Di antara penguasa Mongol yakni dinasti Han yang beragama Islam. Kekuasaannya berpusat di Sungai Volga, sebelah utara Laut Kaspia dan Laut Tengah. Yang meninggalkan penduduk Muslim di sekitar Sungai Volga sehingga Kaukasus dan Crimea yang terdiri dari orang Tartar, kemudian mereka menyebar ke berbagai wilayah Kekaisaran Rusia. Mereka menjadi penduduk Finlandia, wilayah Polandia, dan Ukraina. Di periode ketiga ada periode ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani sekitar abad ke-14 sampai abad ke-15 di wilayah Balkan dan Eropa Tengah. Bahkan di Albania umat Islam merupakan penduduk mayoritas. Periode keempat atau periode terakhir yaitu periode kaum imigran Muslim yang memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua, terutama ke negara-negara industri seperti Perancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia. Di sini kelompok kami akan membahas sekiranya 3 negara di benua Eropa yang dimasuki Islam. Ya, boleh di slide selanjutnya. Oke, yang pertama yaitu ada negara Prancis. Sejak dahulu Muslim sudah ada di Prancis, baik Prancis daratan maupun wilayah pendudukannya di luar Eropa. Imigrasi massal Muslim ke Prancis pada abad 20 dan 21 telah membuat negara ini menjadi salah satu negara dengan komunitas Muslim terbesar di Eropa. Islam berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal ke-20 Masehi. Bahkan pada tahun 1922 telah berdiri sebuah masjid yang sangat megah bernama Masjid Raya Yusuf di ibu kota Perancis, Paris. Di negara ini, Islam berkembang melalui imigran dari negeri Maghribi, seperti Aljazair, Libya, Maroko, Mauritania, dan lainnya. Sekitar tahun 1960-an, ribuan buruh Arab berimigrasi atau disebutnya dengan hijrah secara besar-besaran ke daratan Eropa, terutama di negara Prancis. Peran buruh migran asal Afrika dan sebagian Asia itu membuat agama Islam berkembang dengan pesat. Para buruh ini mendirikan komunitas atau organisasi untuk mengembangkan Islam. Secara perlahan, penduduk Prancis pun makin banyak yang memeluk Islam. Namun, karena pengaruhnya yang demikian pesat itu, pemerintah Prancis sempat melarang buruh migran melakukan penyebaran agama, khususnya agama Islam. Pemerintah Prancis khawatir organisasi agama Islam yang dilakukan para buruh tersebut akan membuat pengkotak-kotakan masyarakat dalam beberapa kelompok etnik, sehingga dapat menimbulkan disintegrasi dan dapat memecah belah kelompok masyarakat. Ya, selanjutnya.
Ya, yang selanjutnya itu ada negara Inggris. Jadi, masuknya Islam ke Inggris diperkirakan sekitar akhir abad 18 Masehi dan awal abad 19 Masehi. Mereka dibawa oleh imigran dari Asia Selatan seperti Pakistan, Bangladesh, dan India. Imigran Muslim ini merupakan komoditas masyarakat terbesar di Inggris. Populasi Muslim pertama didirikan di Cardiff, Liverpool, Manchester, South Shields, dan London's East End pada pertengahan abad ke-19. Sejak Perang Dunia Kedua, umat Islam bermigrasi ke Inggris dalam jumlah yang relatif jauh lebih besar, dengan mayoritas berasal dari Asia Selatan, terutama Pakistan dan Bangladesh. Lalu, komunitas masyarakat Muslim lainnya datang dari berbagai daerah, termasuk bagian Afrika, Siprus, Malaysia, Timur Tengah, dan Eropa Timur, terutama Bosnia, dan beberapa yang sudah menetap di Inggris. Imigran pertama ke Inggris adalah orang Yaman yang berasal dari Aden atau Ansari 2002. Pada tahun 1870, mereka menghimpun diri di Cardiff dan membangun salah satu masjid pertama. Sebelum pergantian abad, datanglah kelompok Muslim lain dari India dan menetap di dekat London. Di sana mereka membangun masjid Shah Jahan di Woking. Ya. Selanjutnya, beberapa organisasi Islam yang ada di Inggris adalah yang pertama, The Islamic Council of Europe, Majelis Islam Eropa, berfungsi sebagai pengawas kebudayaan Eropa. Yang kedua ada The Union of Muslim Organization atau Persatuan Organisasi Islam Inggris. Yang ketiga ada The Association of British Muslims atau biasa disebut Perhimpunan Muslim Inggris. Dan yang keempat ada Islamic Foundation dan Muslim Institute. Keduanya bergerak di bidang penelitian, beranggotakan orang-orang Inggris dan imigran. Di pusat kota London dibangun Central Mosque atau Masjid Agung yang selesai pembangunannya pada tahun 1977, terletak di Regent's Park dan mampu menampung 4.000 jamaah. Dilengkapi perpustakaan dan ruang administrasi serta kegiatan sosial. Di samping itu, orang-orang Islam Inggris juga membeli sebuah gereja seharga 85.000 pound sterling di pusat kota London yang akan dijadikan pusat pendidikan ilmu agama Islam. Pemeluk agama Islam di sini selain bangsa Inggris sendiri, juga ada imigran dari bangsa Arab, Turki, Mesir, Siprus, Yaman, Malaysia, dan lain-lainnya yang jumlah kisaran 1,5 juta orang lebih menurut catatan The Union of Muslim Organization. Selanjutnya, ada negara Silsilia, negara salah satu yang dimasuki oleh Islam juga. Pulau Silsilia atau Sisilia ini terbagi menjadi 3 bagian, yakni Val de Mazara, Val de Noto, dan Val de Mone. Di Val de Mazara, Islam menjadi sebuah agama resmi, sedangkan penduduk di bagian Val de Noto dan Val de Mone kebanyakan penduduknya menganut agama Kristen. Sisilia merupakan salah satu jembatan penyeberangan mengalirnya ilmu pengetahuan Islam ke Eropa. Pulau Sisilia mulai dikuasai oleh umat Islam pada tahun 652 Masehi di bawah penguasaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan tahun 31 Hijriah atau 652 Masehi, sudah mulai ada usaha untuk menjadikan Sisilia sebagai wilayah Islam, yang mana Khalifah Utsman memberi tugas kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang ketika itu menjadi gubernurnya untuk menyerang pulau-pulau di Laut Tengah, di antaranya termasuk Pulau Sisilia. Setelah Muawiyah menjadi khalifah Daulah Bani Umayyah, Muawiyah melakukan penyerangan kedua pada tahun 46 Hijriah atau 667 Masehi. Penyerangan juga dilakukan pada zaman Khalifah Abdul Malik dan dilanjutkan oleh anaknya Al-Walid bin Abdul Malik. Abdullah yang merupakan anak dari Musa ibn Nusair, seorang gubernur di Afrika Utara, juga melakukan penyerangan ke Sisilia. Namun, penyerangan itu semua belum berhasil menduduki pulau Sisilia tersebut.
Selanjutnya, Sisilia baru berhasil ditaklukkan setelah seorang pangeran dan komandan angkatan laut Bizantium yang bernama Commander Euphemius pada tahun 827 Masehi mengundang Sultan ketiga dari dinasti Bani Aghlabiyah yang bernama Ziyadatullah untuk melakukan intervensi ke wilayah Sisilia. Asbag bin Wakil yang merupakan seorang barbar Andalus pada tahun 830 Masehi melanjutkan kembali penyerangan. Tahun 830 Masehi, Palermo berhasil direbut oleh pasukan Muslim dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan Islam di Sisilia. Penaklukan itu terus dilanjutkan oleh Ibrahim ibnu Abdillah hingga pada akhirnya beliau meninggal setelah masa pemerintahannya berjalan selama 16 tahun. Penyerangan disempurnakan pada masa gubernur dan panglima perang Bani Aghlab berikutnya, sehingga seluruh Sisilia pada tahun 902 Masehi berada di bawah kekuasaan Bani Aghlab. Penduduk Sisilia ada masa Bani Aghlab terdiri dari berbagai ras, yaitu ada bangsa Sisilia, bangsa Yunani, bangsa Lombard, bangsa Arab, Barbar, Persia, dan Negro yang menganut berbagai agama, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Bangsa Arab menjadi penguasa, mayoritas Muslim Sisilia berasal dari keturunan Barbar, Arab, dan Sisilia. Sekian, saya Muhammad Altaf Dava dari kelompok 7. Itu saja materi yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ada kekurangannya informasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.